penemu fosil yang mengubah paleontologi. Mary Anning. Mary Anning lahir pada tahun 1799 di Lyme Regis, Dorset. Area di sisi barat daya Inggris itu kini dijuluki Pantai Jurassic. Dan berbagai penemuan masih ditemukan hingga kini. Mary adalah pelopor ahli paleontologi dan kolektor fosil. Masa hidupnya dipenuhi oleh berbagai peristiwa penting, pertama dalam sejarah. Saat Mary beranjak dewasa, Raja George III menduduki tahta kerajaan. Britania Raya sedang berperang dengan pasukan Napoleon, dan Jane Austen menulis novelnya yang berjudul Sense and Sensibility. Keluarga Anning adalah kaum religius yang skeptis dan serba kekurangan. Dari 9 atau 10 bersaudara, hanya Mary dan kakak laki-lakinya yang berhasil bertahan hidup hingga dewasa. Ayah Mary, Richard, adalah seorang pengrajin kabinet dan kolektor fosil amatir. Ia mengajari Mary cara mencari dan membersihkan fosil yang mereka temukan bersama di pantai. Ayahnya seringkali memajang dan menjual fosil tersebut di tokonya. Setelah kematian Richard yang mendadak pada tahun 1810, ibu Mary, Molly, mendorongnya untuk membayar hutang-hutang keluarga dengan menjual fosil temuannya. Dengan gigihnya menggali area di sekitar lokasi ditemukannya kerangka sepanjang 5,2 meter ini. Para ilmuwan mengira ini adalah fosil buaya. Pada waktu itu kebanyakan orang mengira bahwa benda asing yang dapat dikenali itu adalah makhluk yang bermigrasi dari negeri yang sangat jauh. Georges Cuvier, yang dikenal sebagai bapak paleontologi, baru saja mengajukan teori kepunahan. Buku On the Origin of Species karya Charles Darwin baru muncul 48 tahun setelahnya. Pada tahun 1823, Mary adalah orang pertama yang menemukan kerangka lengkap Plesiosaurus, yang artinya mirip reptil. Spesies ini nampak sangat aneh dan beritanya juga menyebar dengan sangat cepat, hingga tak lama kemudian muncullah rumor bahwa fosil tersebut palsu. Georges Cuvier sendiri meragukan keaslian temuan itu. Pertemuan khusus itu dijadwalkan di Geological Society of London, meskipun Mary tidak diundang. Setelah perdebatan yang panjang, Cuvier mengakui kesalahannya. Seperti kebanyakan wanita dan anak perempuan di Lyme Regis, pada masa itu Mary tidak banyak mendapatkan pendidikan formal, tetapi ia tetap dapat membaca serta mempelajari ilmu geologi dan anatomi secara mandiri. Ia juga bertemu dan bekerja sama dengan para ilmuwan dan kolektor fosil ternama. Terlepas dari reputasinya yang kian menanjak dalam penemuannya, komunitas sains masih ragu untuk mengakui hasil karyanya. Para ilmuwan laki-laki seringkali tidak mengakui hasil penemuan dalam makalah ilmiah mereka, bahkan saat menulis tentang hasil temuan yang merupakan sebuah terobosan, yakni Ichthyosaurus. Geological Society of London menolak untuk menerimanya sebagai anggota. Bahkan mereka tidak menerima anggota perempuan hingga tahun 1904. Pada tahun 1828, Mary menemukan sekelompok tulang tak beraturan, kali ini dengan sayap dan ekor yang panjang. Sekali lagi, berita tentang penemuannya menyebar dengan cepat. Bahkan ilmuwan dari London hingga Paris mengemukakan teorinya tentang spesies tak dikenal dari reptil yang paling langka dan aneh. Fosil temuannya ini adalah kerangka pertama dipercayai sebagai Dimorphodon. Fosil ini adalah spesies Pterosaurus pertama yang ditemukan di luar Jerman. Nama Pterodactyl baru digunakan setelahnya, tidak seperti Ichthyosaurus dan Plesiosaurus. Pterosaurus memiliki sayap dan dipercaya sebagai hewan terbang terbesar yang pernah ada. Penemuan fosil Mary tak berhenti sampai di situ. Ia terus menjual berbagai fosil hasil temuannya yang secara pesat meningkatkan minat publik terhadap ilmu geologi dan paleontologi. Banyak orang berbondong-bondong mendatangi pameran fosil dari seluruh negeri,
Bahkan museum-museum besar pun kesulitan menampung banyaknya pengunjung. Temuan-temuan Mary menginspirasi ahli geologi ternama, sekaligus teman masa kecilnya, Henry de Labage, untuk membuat lukisan bertajuk Doria Antiquaire dan More Ancient Dorset pada tahun 1830. Henry menjual hasil lukisannya untuk menghasilkan uang bagi Mary yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Doria Antiquaire yang berisi gambar Ichthyosaurus, Plesiosaurus, dan Pterosaurus merupakan representasi gambar kehidupan prasejarah pertama yang berdasarkan bukti fosil. Bentuk karya seni ini dikenal dengan sebutan paleo art. Karya seni ini memberikan sedikit gambaran bagi orang-orang tentang kehidupan di bumi berjuta-juta tahun yang lalu. Mary meninggal akibat penyakit kanker payudara pada tahun 1847. Jasadnya disemayamkan di Lyme Regis. Ia baru berusia 47 tahun dan masih mengalami kesulitan ekonomi, terlepas dari hidupnya yang didedikasikan untuk penemuan sains yang luar biasa. Kini Natural History Museum di London memamerkan beberapa temuan spektakuler Mary Anning, termasuk fosil Ichthyosaurus, Plesiosaurus, dan Pterosaurus. Tidak jauh berbeda dengan 2 abad yang lalu, fosil-fosil temuannya tak henti-hentinya menarik perhatian pengunjung dari seluruh dunia. Warisan Mary juga terus hidup di sepanjang pantai Jurassic yang berbatu. Kini dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, tempat para ilmuwan, kolektor amatir, dan anak-anak yang suka bertualang berkumpul sepanjang tahun untuk mencari temuan besar berikutnya.